Muhammadin imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah al-Ustaz Muhammad Arif matanallah fituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Dan kita niatkan juga yang kurang sehat diangkat penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Jemaah, kita sampai kepada amma at-tafwid ya. Judul baru. Kita selesai tentang tawakal tuh kemarin ya. Ini kesimpulan tawakal. Sekarang juga kesimpulan tafwid. Cuman kemarin itu ternyata rekamannya kagak bunyi. Saya lupa mencet. Karena ada jamaah yang ngaji dari YouTube, ikutin. Sayang banget kemarin nggak ke rekam. Ya. Saya cari biasanya seminggu, nggak ketemu. Kemarin suaranya nggak jelas, jadi nggak ada suaranya sama sekali. Kapan-kapan kita ulangin tuh ya, biar bisa direkam, biar manfaatnya banyak. Taib wa ammat tafwidu ya, halaman 59 berarti ya, baris keberapa di atas tuh. Adapun tafwid, nah, kita sudah paham apa itu tafwid? Menyerahkan segala permasalahan itu kepada Allah. Ya. Kita sedang ngadepin sebuah permasalahan yang sulit sekarang. Kita ambil apa kagak itu.
Kita kerjain apa jangan itu. Ya. Pilihan. Kalau kita betul-betul paham, mengerti spekulasi gini, ya kita ambil. Kita belum tentu tahu masalahnya enggak buat diri kita. Ya. Makanya dalam kondisi seperti itu bagusnya ba'dal istikharah. Istikharah kepada Allah, minta kita serahin dah, ya Allah, ini enggak tahu nih. Ya. Minta yang baik menurut Allah. Ya. Maka kita serahin. Nanti gambarannya di sini kita ada yang enggak tahu, gelap sama sekali ini. Contoh, orang datang ke rumah kita ngajakin bisnis misalnya. Ya, ngajakin bisnis. Kita nggak tahu ya, ini jalannya lancar apa kagak, tertipu apa kagak, bener apa kagak, itu kan. Dihadapin dua keadaan, ya. Kan yang tahu sebenar-benarnya itu hanya Allah tuh. Maka kita sebagai hamba dengan kelemahannya kita bersandar kepada Allah. Nah, kalau sudah bersandar aman itu, ya. Nanti ada anugerah dari Allah, ada ketenangan batin. Nah, ini yang paling mahal. Ya, baik. Fata'ammal bihi aslaini. Maka renungkanlah dalam hal ini ada dua perkara nih yang berkenaan dengan tafwid. Saya selalu juga punya rencana, saya selalu tulis bimasyiatillahi wa tafwidih. Bimasyiatillah itu insyaallah, ya. Enggak boleh kita oke gitu. Selalu harusnya insyaallah. Karena Allah semuanya yang berkehendak, liman yasha'u, pada orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu buat tafwidihi, tafwid tadi kita pasrahkan. Nah, ini sebenarnya tafwid sama dengan taslim, ya. Udah dah kita kasih, kita bersandar aja kepada Allah. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ada dua faktor ya. Annaka ta'lamu, sesungguhnya Anda mengetahui, ya. Annal ikhtiyara, bahwa pilihan itu la yasluh tidaklah baik illa liman kana aliman, kecuali ya bagi orang yang alim. Kalau dikasih pilihan, kalau orang yang berilmu dia bisa membaca juga. Tapi kalau orang bodoh, lebih gelap lagi, bingung dia. Ya. Contoh dah yang mudah. Bapak-bapak tahu-tahu ya istrinya ditawarin apa sama tetangganya motor butut mau dijual. Ya. Kalau istri kita nggak tahu tentang motor kan, beda dengan kita yang tahu. Nah, maka hal pilihan beli apa kagak, beli apa kagak, kalau kita orang alim ngerti tentang motor, periksa dulu. Ya. Maka dikatakan, ketahuilah bahwa pilihan itu la yasluhu illa liman kana aliman bil umuri. Ya. Bahwa pilihan itu tidak akan baik, tidak tepat kecuali kepada orang yang alim, orang yang mengetahui bil umuri, ya, segala perkara-perkara. Tadi contohnya motor, segala bentuk motor itu dicek semuanya, bannya, remnya, semuanya, ya. Bijami'i jihatiha, ya, dengan seluruh sisi-sisinya, nah, cek semuanya. Karena banyak orang jual motor, bodinya cakep, mesinnya udah ditukar, contohnya, ya.
wa zahiriha wa batiniha. Ya, orang alim dia ngerti seluruh perkara itu dengan seluruh sisi-sisinya, yang zahirnya dan yang batinnya. Wa haliha wa aqibatiha. Dilihat kondisi sekarangnya, wah cakep nih. Wa aqibatiha, dan kesudahannya gitu. Ya. Kan orang kalau mau beli mobil bekas pasti dia ngajak orang yang paham atau ngajak montir lah temannya. Coba tolong cekin dulu. Kalau kita mah nggak ngerti kan, bagus sih bagus, iya aja udah. Sampai rumah di situ mah bagus nyala, sampai rumah wa aqibatiha, berarti setelahnya sampai rumah rusak. Ya. Wa illa, kalau tidak, atau kalau tidak alim, tidak ngerti dalam perkara yang harus dia pilih, fala ya'manu ayyakhtaral fasada wal halaka, maka tidak akan aman dia memilih yang rusak, yang menghancurkan, ala ma fihi al khair was salah, atas apa yang di dalamnya ada kebaikan dan ada salah. Khair was salah sama kebaikan, ya. Ala tara annaka law qulta li badawiyyin aw qarawiyyin aw ra'i ghanamin. Tidakkah Anda lihat, seandainya Anda berkata kepada orang Badui, ini dikasih contoh, orang Badui itu orang pedalaman, ya, au qarawiyyin, atau orang pedesaan, orang desa dah, wong deso gitu, au ra'i ghanamin, atau seorang pengembala kambing, ya. Apa tuh? Ungqud li hadhihi darahim, ya. Ungqud li, dari kata asalnya lindungilah, jagalah. Apa di sini ininya? Ay ukhruj minha az-zaib. Artinya teliti nih, ya. Coba cek ini uang dirham ini, nah, ya. Takut ada yang palsu itu. Kalau uang, takut uang itu uang fotokopian. Wa mayyizli, dan mayyiz bedain tuh, ya. Ini untuk saya. Baina jayyidiha wa radiyiha, antara ini uang baik, uang palsu, enggak sama uang yang uang yang bagus sama yang palsu. Ya. Fa innahu la yahtadi lidzalik. Bapak, ya, pengen minta tolong dong dicekin ini dolar ini asli apa palsu, ini emas ini asli atau palsu. Minta tolongnya sama orang Badui, orang yang tinggal di gurun pasir, atau orang desa, atau pengembala kambing. Kan dia nggak tahu banget, nggak ngerti dia, ya. Fa innahu la yahtadi lidzalik, sesungguhnya dia orang Badui yang enggak punya ilmu, orang Qurawi, orang kampung, pengembala, dia tidak akan menunjukkan itu. Walau qulta li suqiyyin ghairi sayrafiyyin farubbama yasuru aidan, ya. Innamal usri yusra. Kalau Anda juga berkata kepada orang pasar, ya, tapi dia bukannya bagian saya sarafiyah, bagian manajenger, ya, farubbama ya'sur aidan,
Udah pasti itu kesulitan juga sama dia, orang pasar disuruh. Kalau ngecek uang ya sama orang bank, sama bagian penukaran, itu istilahnya tuh sayrafi itu kalau kita coba money changer. Kalau kita ke Arab tuh ada sarraf namanya. Tempat penukaran uang. Kita bawa rupiah jadi real misalnya. Sekarang real lagi tinggi nih. Doakan saya semoga jadi. Manusia saya sudah manasik ke Cikarang, besok ke Tangerang. Kalau ada umur saya nanti masih tanggal 12 September ya. Mau umroh dulu. Taib. Walau qulta li suqiyyin ghairi sayrafiyin. Jika Anda berkata kepada orang pasar, tapi dia bukan bagian ahli dalam penukaran uang, farubama ya'suru aidan, pasti itu dia ya akan juga kesulitan. Fala ta'man illa bi an ta'ridaha 'ala sayrafiyi al-khabir bil-dhahabi wal fiddah. Anda tidak akan aman ya kecuali kata Anda memperlihatkannya hanya kemarin udah hadhihi ad-darahim tadi ya, ke dirham ini, uang dirham ini, ala sayrafiyi, kepada orang yang bagian money changer tadi, al khabir yang ahlinya, yang spesialis. Al khabir itu bapak-bapak ismun min asmaillah, salah satu asma Allah ya. Ismun min asmaillah, artinya banyak, alim, menguasai, profesional, teliti gitu ya. Nah, saya juga namain al-khabir itu, permasalahan al-khabir niatnya begitu ya, menuju kesempurnaan, profesional, ahli. Taib. Inilah harga alamat ya. Fala ta'man illa bi an ta'ridaha ya. Anda tidak akan pernah merasa aman ya untuk ngecek dirham ini bagus apa kagaknya, illa kecuali bi an ta'ridaha, Anda perlihatkan itu darahim ala sayrafiyil khabir, kepada orang keuangan lah ya, bagian money changer, al khabir yang spesialis, bil dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Wa ma fihi ma min al khawasi wal asrar, dan yang di dalamnya terdapat hal-hal yang khawas, yang khususiat, wal asrar, dan rahasia-rahasia. Wa hadzal ilmu al muhitu bil umuri min jamil wujuhi la yasluhu illa lillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini Imam Ghazali sebelum sampai, sebetulnya itu yang ngerti segala hal hanya Allah doang gitu. Tapi beliau menganalogikan dulu agar kita dapat itu mencerna pemikirannya. Enggak langsung ke sini, langsung diangkat dulu. Kalau kita memilih sesuatu yang kita enggak tahu ya, kita harus datangi orang yang ahlinya, tanya. Maka kita akan rasa aman, dia akan jelasin ini. Tapi kalau kita tanya sama orang bodoh, saya orang Badawi, orang Qurawi, pengembala, petani, enggak paham. Nah, ya. Baru beliau masuk nih. Apa kata beliau? Wa hadzal ilmu al-muhitu bil umur. Ilmu yang meliputi segala permasalahan min jamil wujuh, dari seluruh sisi-sisinya, la yasluhu illa lillahi rabbil alamin. Tidak ada yang paling tepat ya kecuali apa? Allah rabbil alamin. Artinya hanya Allah doang yang ngerti seluruh seluk-beluk katakanlah problematika diri kita nih. Ini Pak Soheli diem aja. Ada masalah nggak? Ada pasti katanya. Banyak. Kita tahu nggak? Nggak tahu kita.
Tapi Allah tahu nggak? Tahu lah, Allah yang menciptainnya. Allah jamin semuanya. Tinggal kuat nggak tauhidnya sama Allah. Tauhidnya kuat, Allah kasih terus nuraniyat, ya. Halaman 59, Sapami. Gitu ya. Jadi wahadzal ilmul muhit, ilmu yang mencakup bil umur segala urusan-urusan ini, min jamil wujud, seluruh sisi-sisinya. Ya, la yasluhu, tidak ada yang tepat. Ya, illa lillahi rabbil alamin, kecuali Allah saja. Pertanyaannya, kenapa ya Allah pilih nabi terakhir adanya adalah Muhammad bin Abdullah? Ada pertanyaan. Nggak ada yang tahu tuh. Ya, hanya Allah. Fala yastahiqqu idzan ahadun ay yakuna lahul ikhtiyaru wa tadbiru illa Allahu wahdahu la syarikalah. Maka tidak ada yang berhak idzan kalau begitu. Ahadun seorang pun ay yakuna lahul ikhtiyar, baginya punya pilihan, wa tadbir mengatur, illallahu wahdah, kecuali hanya Allah saja. La syarikalah, yang tidak bisa disekutukan baginya. Ya. Walidzalika yaqulu azza min qailin, oleh karena itu Allah yang maha mulia berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu yakhluqu, yang menciptakanmu, yang menciptakan ma yasha, apa yang Allah kehendaki, wa yakhtaru, dan Allah juga memilih ma kana lahumul khiyarah, yang bagi mereka ada pilihan. Sebenarnya Allah yang milih. Bapak-bapak saat mau menikah, didatengin nih dari pihak bapak nyalonin, udah dari sini aja nih. Ya, dari pihak ibu juga nyalonin. Ada dua pilihan, memilih. Kalau zahirnya yang lihat yang milih kita ya, padahal hakikatnya yang pilihin siapa? Allah. Dipilihin. Ini namanya al-umur al-imaniyah, al-umur al-batiniyah, nikmat-nikmat immateri ini, ya. Nikmat-nikmat immateri ini jangan disepelekan, Bapak-bapak. Kita dikasih iman, dikasih Islam, ya, dikasih sehat walafiat, itu kita gunakan untuk dekat sama Allah, berbuat yang baik-baik. Jangan kita kufurin. Nanti kalau kita kufurin, kita lalaikan perintah Allah, itu kita dapat penyakit namanya al-iktiabu an-nafsiyu namanya. Apa tuh iktiab? Iktiab itu depresi, stres, depresi psikologis. Ya. Walaupun uangnya banyak gitu, jabatannya tinggi, banyak kan orang gitu tuh. Duniawinya udah penuh dia, tapi ini dia gersang gitu. Buntu aja pikirannya, ada tutup. Yang ada ketakutan, kecemasan, kebingungan, ya. Mendingan kayak kita dah, sedasar aja. Lah kasih tenang. Taib. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun, dan Tuhanmu yang mengetahui apa yang tukinnu suduruhum, apa yang
disembunyikan oleh dada-dada mereka. Wa ma yu'linun, dan apa yang dipertunjukkan, diperlihatkan. Sedalam apapun yang kita rahasiakan, Allah a'lamu ma fis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada kita, hati kita, ya. Allah katanya a'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata-mata yang khianat, Allah tahu. Taib. Wa hukiya anna ba'da salihin qila lahu min qibalillahi ta'ala. Dan diceritakan bahwa sebagian orang salih ketika dikatakan kepadanya dari sisi Allah Ta'ala, sal tu'ta, mintalah kau, mintalah anda, ya, tu'ta, anda pasti akan diberikan, ya, sal tu'ta, mintalah anda pasti akan diberikan. Wa kana muwaffaqan, dan hal itu bertepatan tuh. Pas kita minta sama Allah misalnya, Allah kasih, ya. Allah kasih. Ya, minta kebaikan, Allah kasih kebaikan, gitu. Faqala inna aliman bi jamil wujuhi yaqulu li jahilin min jamil wujuh. Sesungguhnya ada orang alim, ya, yang mengetahui segala macam sisi permasalahan. Dia berkata kepada orang jahil yang bodoh, yang kagak tahu seluruh permasalahan, ya. Sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, ya. Ais a'lam madza yasluhu li fas'alahu walakin ikhtartu anta li fahadhihi ayu syai'in, mintalah apa aja katanya. Ini sarannya, i'lam madza yasluhu li fas'aluhu, apa sih yang lebih pantas buat saya itu, maka aku akan memintanya, ya. Walakin ikhtar anta ya Rabb, tetapi ya Rabb, pilihin dong ya Allah buat diri saya, gitu. Jadi ketika bapak-bapak dikasih pilihan itu adabnya hatinya, ya Allah, pilihin saya ya Allah yang bagus, gitu. Ini ada ajaran begini. Kalau kita mau sholat, ya, mengejar amal soleh, itu ulama ngajarin kita bilang Allah apa? Saya bilang lurusin, ya, rapatkan, hadirkan Allah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'adatak. Kita minta itu. Lalu bilang ini, laka bika usolli. Nah, ini rumus. Laka, karenamu ya Allah aku berbuat ini. Bika, dengan sebab rahmatmu ya Allah. Nah, ya bapak-bapak, saya suka mimpin jamaah umrah. Pas kita mau foto, saya bilang begini, ayo kita baca doa foto. Ikutin bareng-bareng. Allahumma, ikutin doa. Allahumma, foto bareng. Itu kelihatannya secaranya kayak bercanda tuh. Padahal bukan bercanda tuh. Itu saya ngamalin itulah kabika usolli. Artinya ya Allah izinkan saya pengen foto, ya Allah pengen foto. Karena segala sesuatu kalau kagak Allah izinkan nggak bakal bisa. Pengen sholat ya Allah, pengen. Hatta pengen ngomong subhanallah, alhamdulillah itu. Kalau kagak ada muwafaqah lil khair dari Allah, nggak bisa gitu. Bapak itu mau bangun, Allah nggak izin, nggak bisa bangun.
Tapi bisa bangun insyaallah. Takut deh ini bisa bangun. Ini juga begitu. Ketika Bapak dikiri, mintalah sesuatu kepada Allah, kau akan diberikan. Nah, ya. Dia bilang apa? Minta apa ini? Alam, saya enggak tahu. Mintalah katanya yang tepat untuk diri saya. Dan engkau ya Allah tolong pilihin buat saya Allah yang tepat. Nah, gitu. Ya. Ini fahadihi artinya fahadihi jumlah wa hadhihi azimah. Artinya dengan inilah caranya, ya. Segala sesuatu kita minta dikasih yang kita hal enggak tahu, kita serahin sama Allah. Nah, saya suka gini. Tahu disuruh bicara aja, kalau nggak ada niatan itu ada. Itu saya suka, ya Allah saya ngasih apa ini ya Allah gitu. Nanya aja, minta bimbingannya gitu. Biar nanti oleh Allah ke sini. Tapi kita pengen ngomong jangan sampai hanya ngikutin hawa nafsu kita. Nah, jadi dalam segala hal ketika kita pengen bertindak, upayakan tuh minta sama Allah lah, minta izin. Nanti dia Allah kasih kemudahan, Allah kasih rahmat agar kita bertindak tidak ngikutin hawa nafsu kita. wal aslu tsani. Sekarang dasar yang kedua, ya, tadi tentang memilih. Ma taqulu, apa yang Anda katakan? Lau anna rajulan qala laka, seandainya ada seorang laki-laki berkata kepada Anda, ana aqumu bi jami'i umurika wa udabbiru jami'a ma tahtadu ilaihi min masalihik. Ya. Jadi ada orang ngomong begini, saya yang akan mengerjakan seluruh urusan kamu dan akan saya manage, saya atur dah seluruh apa yang kamu perluin min masalihik, daripada kemaslahatanmu, ya. Fawwidil amra kullahu ilayya, udah ente serahin aja segala urusan ini sama saya. Nah, kita wastaghil anta bi sya'nika alladhi ya'nika wa huwa indaka a'lamu ahlu zamanika. Wastaghil anta bisya'nika, sudah Anda bekerja saja, ya. Sibuk dengan bisya'nika, dengan urusan Anda. Alladhi ya'nika, yang penting bagi Anda. Wa huwa indaka a'lamu ahlu zamanika, dan dia Allah di sisimu tuh lebih mengetahui, ya, ahli zaman Anda. Wa ahkamuhum wa aqwahum warhamuhum watqahum, ya. Allah yang tahu mana yang lebih bijak dari mereka, mana yang lebih kuat dari mereka, mana yang lebih sayang di antara mereka, mana yang lebih takwa di antara mereka. Wa asdaqahum, mana yang lebih jujur di antara mereka. Wa awfahum, mana yang lebih menepati janji di antara mereka. Alasta tagtanibu dzalika wa ta'udduhu a'dhama ni'matin wa tamtannu minhu akbara minnatin. Bukankah Anda tagtanim, telah menggunakan dzalika itu semuanya, wa ta'udduhu, dan Anda hitung tuh, a'dhamu ni'matin, nikmat yang paling besar, wa tamtannu minhu, dan juga Anda diuji dari itu, akbar minnatin, lebih besar daripada ujiannya dari minnah, dari pemberian Allah. Wa tuqaddimu lahu, dan kau tuqaddim, pasrahkan kepada Allah. Au far, lebih besar, lebih banyak, ya.
au faru syukrin wa ajmalu tsanain. Lebih banyak syukurnya dan lebih baik pujiannya kepada Allah. Tsumma idza ikhtara laka syai'an. Kemudian ketika Allah memberikan kepadamu sebuah pilihan, katanya, akan sesuatu, la ta'rifu wajha salahi. Anda enggak paham tuh sisi kebaikannya fihi di dalamnya. Fala tadjar lidzalika. Ya. Janganlah apa kemarin tadjar itu? Anda udah sering kata itu tuh. Fala tadjar bidzalika. Tajaro. Kalau ada nggak sininya. Wala taqlaq. Ya. Jangan Anda gelisah. Jangan Anda bingung. Ya. Bal tathiq wa tatma'innu ila tadbirihi. Tetapi Anda harus percaya dan Anda harus nyaman, hati tenang ila tadbirihi, kepada pengaturan Allah. Wa ta'lamu, dan Anda menyadari annahu, sesungguhnya Allah la yakhtaru laka, tidak akan memilih untukmu illa ma huwal khair, kecuali apa yang baik untuk Anda. Ya. Maka inilah pentingnya kita apa? Ufawwidul amra ilallah. Ya, kita serahkan segala permasalahan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah la yakhtaru laka, tidak akan memilih untukmu illa ma huwal khair, kecuali apa yang. Jadi gini Pak, kalau hari-hari ini kita terasa pahit banget, sabarin. Nah, kalau ini nih kesimpulan nih. Saya baca ini ulang-ulang. Sabarin dulu udah. Itu lagi yang terbaik tuh buat kita tuh sebetulnya. Kenapa bapak-bapak belum minta ini, belum langsung kasih itu? Mungkin kalau dikasih kita udah lupa diri itu. Jauh lah. Ada orang dikasih kenikmatan malah dia hancur gitu ya. Jadi ini yang terbaik tuh. Allah tahu gitu. Padahal saya tahu nih, ini doanya banyak banget, pengen minta apa Pak? Nih. Allah tahan dulu untuk kasih. Allah kasih, waduh. Jadi apa yang sekarang kita dapatin itu yang terbaik. Ya. Wa ma yanzuru ilaka illa salaha, dan tidaklah Allah melihat untukmu illa salaha, kecuali yang baik-baik. Ya. Kaifa ma kana al-amru, bagaimanapun perkaranya. Ya. Ba'dama wakkaltal amra ilaihi wa dumina dzalika fama laka idzan la tufawwidul amra ila Allah rabbil alamin subhanahu. Allah, setelah Anda menyerahkanlah, tawakal tuh ya, mentawakal, memasrahkan perkara ilahi kepada Allah, wa dhamina dzalik, dan Allah menjanjikannya itu. Fama laka idzan la tufawwidul amra ila rabbil alamin subhanahu. Mengapa kalau gitu, mengapa Anda tidak menyerahkan segala permasalahan yang sedang Anda hadapi, yang sedang Anda tanggung hadapi kepada Allah? Gitu. Jadi ketika bapak-bapak dapat ujian, dapat masalah itu, jangan ditanggung sendirian itu. Pertama, kita nggak kuat. Kedua, kita harus sadar kita tuh punya Allah yang Maha Rahman, Rahim, yang Maha Latif, lembut itu. Ya, kita bagi Allah ini terindah. Itu nanti akan terasa enteng itu. Kita ngadepin musibah yang berat, ya. Lalu ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah, saya bersandar kepadamu. Pas terjadi, langsung Allah kasih hati plong. Tapi kalau kita nggak bersandar sama Allah, pas terjadi kita malah kayak orang nggak punya arah, nggak punya pegangan.
Ya. Maka Nabi apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi amran faqala, Nabi kalau dalam kebingungan, ditimpa kesulitan, apa? Langsung baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu Nabi begitu. Di bapak-bapak juga begitu, ya. Segera sandarkan hatinya kepada Allah, minta rahmatnya Allah, ya. Minta kebaikan Allah. Jangan ditanggung sendiri, berat, ya. Fama laka idzan, ini uslubnya idzan, kalau begitu fama laka la tufawidul amra, mengapa Anda tidak menyerahkan permasalahan, ya, yang Anda sedang hadapi ilallahi rabbil alamin subhanahu, kepada Allah semesta alam yang maha suci. Fa huwa alladhi yudabbirul amra kullahu minas samai ilal ardi, dialah Allah yang memanage, yang mengatur segala macam urusan, dari urusan langit sampai urusan bumi itu, ya. Ngurusin anak kita nih, Allah, udah saya serahin sama Engkau ya Allah, ya. Saya berdoa anak-anak kita saja yang baik-baik, ya, soleh-soleh, gitu. Serahin sama Allah dah, ya. Fahuwa a'lamu kulli alimin, Allah yang maha tahu setiap orang yang alim. Wa aqdaru kulli qadirin, dan Allah maha mampu atas setiap orang yang mampu. Paham nggak Pak? Arti Allah itu maha tahu daripada orang yang tahu. Arti kenapa kita nggak nyerahin sama Allah gitu? Nyerahin sama makhluk ya sama aja sama Allah, ya. Saya maha mampu, ya, dari setiap orang yang mampu. Wa arhamu kulli rahimin, saya maha penyayang dari setiap orang yang penyayang. Lalu digambarinnya kalau kita sayang sama anak, minta uang, kasih. Pas lagi kagak ada, ngambek kita mana-mana, ya. Tapi Allah kasih terus. Nggak berhenti. Wa agna kulli ghaniyin, saya yang paling kaya dari setiap ada yang kaya ini. Liyakhtara laka, agar Allah memilih untukmu, bilati fi ilmihi, dengan kelembutan ilmunya, wa husni tadbirihi, dan kebaikan pengaturannya. Ma la yablughu ilmuka, selama apa yang tidak yang sampai oleh ilmumu. Wala yudrikuhu fahmuka, dan belum dipahami oleh pemahamanmu. Wastagil anta bi sya'nika alladhi ya'nika fi afiyatik, dan sibukkanlah Anda dengan urusanmu yang, ya, Allah akan membantumu fi akibatika setelahnya. Wa idza ikhtara laka amran, apabila Allah telah memilihkan sebuah perkara untukmu, la ta'lamu wajha sirrihi, Anda enggak tahu sisi rahasianya. Radita, udah ridho aja udah, bidzalika, dengan itu. Ya bapak-bapak sekarang kita, ya, kita pengen ini, Allah kasih ini kan, kayak gitu ya. Pengennya jalur hidup kita langsung ke semua. Kan ngerasain semua gitu, ya. Kalau begitu udah ridha bidzalika wat ma'nanta, dan ilahi, dan apa, itminan, artinya merasakan tenang aja dah sama Allah gitu. Kaifa kana, bagaimanapun kondisinya. Fa huwa salahu wal khairu, karena Allah lah yang membuat baik, kebajikan. Fata'ammal rasyidan insyaallah, wabillahi taufiq. Maka renungkanlah, ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan petunjuknya Allah, insyaallah, wabillahi taufiq, dan hanya Allah lah jua
pemilik segala taufik dan hidayah. Habis dah? Udah Zan? Amma ridha bil qada wallahu alam bissawab. Ya. Semoga bermanfaat. Selalu tawajuh kepada Allah. Ada masalah jangan putus asa ya. Allah kita maha latif malam. Kita baca ya latif ya. Ya latif 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 bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul azim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita